Oke, oi, gimana puasanya? Masih pada lancar atau udah ada yang batal? Semoga sih tetap lancar ya sampai lebaran nanti. Jadi di video yang ini, tepatnya yang ini nih, dua video ini, itu kemarin ada banyak yang minta untuk dibikinin kisah cinta antara Naruto dan Hinata. Ada sekitar satu orang lah ya. Jadi sama kayak di thumbnail video ini, saya akan bikin kisah cinta antara Naruto dan Hinata. Sebenarnya ini saya nggak rewatch animenya, jadi mungkin akan ada beberapa perbedaan ya. Tapi ya langsung aja lah ke kisahnya. Kisah dimulai saat pertemuan pertama Naruto dan Hinata kecil. Waktu itu Hinata kabur dari rumah dan dia itu nangis di tengah jalan. Waktu itu Naruto yang lagi jalan-jalan sendirian, dia ngeliat Hinata nangis sendirian, langsung ngampirin Hinata kecil dan tanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" Hinata yang waktu itu masih nangis dan cuman diem aja nggak jawab pertanyaan Naruto karena pada dasarnya memang Hinata itu pendiam ya. Naruto langsung tanya lagi, "Di mana rumahmu?" Di sini Hinata masih diam dan cuma nunjukin rumahnya. Dan Naruto langsung nganterin tuh Hinata pulang. Saat ngelihat rumah Hinata yang besar, Naruto tuh bingung kenapa Hinata yang dari kalangan bangsawan malah bersedih sendirian. Naruto lalu nasehatin Hinata untuk jangan gampang bersedih karena ya Naruto aja yang lebih sengsara dari Hinata itu nggak pernah bersedih dan dia nggak pernah nangis sedikit pun. Di sini kita bisa lihat ketegaran Naruto itu ada dari kecil. Setelah nganterin Hinata, dia langsung pergi tuh. Dan kayaknya memang Naruto dan Hinata itu memang udah dijodohin dari kecil ya. Setelah kejadian itu, mereka ngelanjutin penderitaan mereka masing-masing. Hinata dengan klannya yang nganggap dia lemah, sedangkan Naruto itu dengan seluruh warga desa yang nganggap dia itu monster. Setelah cukup lama, akhirnya Naruto dan Hinata dipertemukan lagi. Di sini ya kondisinya sama, Hinata itu lagi nangis gara-gara dia itu digangguin sama 3 anak laki-laki. Naruto yang lihat itu, dia langsung pergi nolong Hinata. Tapi karena waktu itu Naruto itu masih lemah, nggak kayak Himawari anaknya Naruto tiba-tiba bisa ngalahin Kyuubi. Di sini Naruto yang malah diganggu sama mereka. Dan akhirnya ya Naruto kalah. Setelah anak-anak itu pergi, Naruto pun sadar dan Hinata langsung berterima kasih dan minta maaf kepada Naruto karena shell yang dipakai Naruto itu rusak. Sebenarnya sih ada 2 versi ya dari cerita ini, tapi saya lebih suka versi yang ini. Jadi ya lanjutlah ke kisahnya. Setelah kejadian ini, mereka ngejalanin hidup mereka ya kayak biasa. Naruto masih jadi pembuat onar, sedangkan Hinata ya masih jadi gadis pemalu yang dianggap lemah. Tapi di sini perasaan suka Hinata kepada Naruto itu udah mulai tumbuh. Mereka tumbuh besar sampai akhirnya mereka itu masuk ke Akademi Ninja yang sama. Di sini sifat Naruto itu masih sama, yaitu anak pembuat onar. Hinata juga masih sama, dia dikenal sebagai gadis pemalu dan pendiam. Mereka juga jarang berinteraksi, padahal di sini mereka itu satu sekolah dan satu kelas. Tapi bagi Hinata itu pasti udah ngerasa cukup bagi dia, karena dia bisa ngelihat Naruto tertawa, tersenyum, walaupun dia itu nggak ada di sampingnya. Dan ya di sini saya bukan sok tahu ya, tapi saya sendiri pernah ngalamin. Dulu saya itu suka sama cewek dari SD. Saya itu senang saat ngelihat dia tertawa, tersenyum, walaupun yang waktu itu membuat dia tersenyum itu ya bukan saya. Saya suka ngeliatin dia dari jauh. Waktu lulus SD, saya itu langsung berusaha untuk bisa masuk ke sekolah yang sama dengan dia. Dan berhasil, itu rasanya benar-benar senang. Salah satu momen terbaik lah bagi saya pribadi. Setelah masuk SMP, hubungan kami ya masih sama. Saya suka ngeliatin dia dari jauh. Di sini walaupun kami nggak pernah berinteraksi, entah kenapa dia itu kenal sama saya dan itu membuat saya senang. Tapi ya kadang saya itu ngerasa cukup dengan ngeliatin dia dari jauh. Karena jantung saya belum siap kalau misalkan ngedekat sama dia ya. Benar-benar nggak bisa diajak kompromi jantung saya. Oke, lanjutlah ke kisahnya. Hal ini terus berlanjut sampai akhirnya mereka itu lulus Akademi Ninja. Setelah lulus, mereka itu masuk ke tim yang berbeda. Mereka menjalani kehidupan di desa ya kayak biasa. Naruto dengan tingkah konyolnya, sedangkan Hinata itu dengan tingkah malu-malunya. Tapi di sini Hinata itu udah mulai ngikutin Naruto dan ngeliatin Naruto itu dari jauh. Stalker ya kalau nggak salah istilahnya. Perasaan Hinata kepada Naruto ya juga bertambah besar. Mereka ngejalanin hidup yang damai sampai akhirnya ujian Chunin pun tiba. Di sini kita bisa melihat kedekatan mereka. Mereka juga saling nyemangatin satu sama lain. Bahkan Hinata lebih memilih nyemangatin Naruto daripada Kiba ya. Di sini Hinata juga mulai berani ngedeketin Naruto. Salah satu contohnya itu waktu Hinata ngasih Naruto obat. Kita juga bisa ngelihat untuk pertama kalinya Naruto itu marah untuk Hinata, yaitu saat Neji terlalu berlebihan ngehajar Hinata ya, dan Hinata terluka parah. Setelah ujian Chunin selesai dengan beberapa masalah ya di dalamnya, gara-gara Orochimaru tuh. Akhirnya mereka menjalani kehidupan ya kayak biasa lagi. Naruto dengan sikap nakalnya, sedangkan Hinata itu ya balik lagi jadi stalker Naruto.
Di sini walaupun gitu, mereka ya sempat beberapa kali menjalankan misi bersama. Tapi kalau dijelasin satu persatu, videonya kepanjangan. Dan HP saya nggak mungkin kuat buat ngeditnya. Jadi skip aja lah misi mereka bersama. Tapi saya akan ngasih satu kejadian yang benar-benar saya ingat. Yaitu saat Naruto ngelihat Hinata berlatih di air terjun diterangi dengan sinar rembulan. Saat itu Naruto itu anggap Hinata sebagai peri dan terpesona olehnya ya. Terpesona oleh Hinata lah. Di sini Naruto juga semangat bener buat nyeritain apa yang dia lihat kepada Shino dan Kiba. Dan untuk pertama kalinya saya ngelihat Naruto itu kayak gitu ya. Kebersamaan mereka pun ya harus berakhir karena tahulah Sasuke kabur dan si beban ini malah nyuruh Naruto itu buat ngejar Sasuke. Karena kegagalan Naruto membawa Sasuke balik ke desa, hal ini membuat Naruto akhirnya ingin berlatih menjadi lebih kuat. Dan ya dia berlatih bersama Jiraiya keluar desa ya. Akhirnya waktu tak terasa berlalu. Setelah sekian lama pergi dari desa, setelah 3 tahun ya lebih tepatnya, Naruto akhirnya balik lagi ke desa. Di sini setelah sekalian lama, akhirnya Naruto dan Hinata bertemu kembali. Dan perasaan Hinata kepada Naruto itu nggak hilang, malah bertambah besar ya. Buktinya saat pertama kali Hinata melihat Naruto, dia itu langsung pingsan. Dan ya kedua kalinya juga pingsan lagi ya. Bagi saya pribadi ini salah satu momen terlucu sih. Oke lanjut. Di sini sekalipun mereka bertemu lagi, kebersamaan mereka juga masih belum terasa karena mereka itu ya sibuk. Mereka juga beberapa kali tuh ngejalanin misi bersama. Dan sama seperti waktu kecil, kalau ada waktu senggang, Hinata akan menjadi stalker Naruto. Dan ya Naruto juga masih sama, dia masih belum sadar dengan kehadiran Hinata. Hari-hari berlalu dengan damai, sampai akhirnya berita kematian Jiraiya itu datang. Dan berita tentang Pain yang akan menyerang Konoha itu juga ada. Di sini Naruto keluar desa berlatih dengan kata-kata ini nih, yaitu berlatih mode Sage. Saat Naruto berhasil menguasai mode Sage, saat itu juga Pain nyerang desa Konoha. Dan Naruto itu datang di waktu yang tepat. Ingat, pahlawan selalu datang terakhiran. Oke lanjut. Awalnya Naruto itu bisa ngalahin Pain satu persatu. Tapi waktu ngelawan Pain yang utama, Naruto itu kalah. Dan di saat Naruto hampir dibawa oleh Pain, di sini hanya Hinata yang berani maju sendirian dan melawan Pain sendirian. Hinata juga berani tuh ngungkapin perasaannya ke Naruto. Walaupun akhirnya Hinata kalah dan dia ditusuk ya sama Pain. Di sini gara-gara hal itu Naruto ngamuk dan hampir melepaskan Kyuubi. Tapi hal itu berhasil digagalkan karena ya dia ngelihat ayahnya. Naruto juga kembali normal dan dia kembali ngelawan Pain dan berhasil mengalahkannya. Pertarungan diakhiri dengan Naruto yang berhasil mengalahkan Nagato ya sebagai pengendali Pain yang utama ya. Jurus andalannya berhasil yaitu Bacot no Jutsu. Akhirnya Naruto pun dianggap sebagai pahlawan. Setelah kemenangan Naruto dan Pain, kedekatan mereka berdua ya masih belum terlihat gitu. Karena saat itu juga terjadi banyak masalah. Kayak Sasuke yang membuat onar, Obito yang dianggap sebagai Madara, terus Danzou juga perang dunia keempat, si beban yang tiba-tiba sok ingin menghentikan Naruto dan banyak lagi ya. Akhirnya perang dunia keempat pun terjadi. Di sini Naruto itu berlatih ya karena ya dia dibohongin tuh sama beberapa orang. Karena dari awal memang Naruto yang diincar dalam perang dunia keempat ini. Di sini setelah sekian lama setelah perang dunia terjadi, akhirnya Naruto dan Hinata itu bertemu lagi. Naruto berhasil menyelamatkan Hinata dari Zetsu putih dan memberikan semangat kepada Hinata. Habis itu ya udah pertemuan mereka memang benar-benar singkat karena Naruto itu harus bertarung di garis depan. Setelah pertempuran berjalan cukup lama, Naruto dan Hinata itu akhirnya bertemu lagi di tengah medan perang. Di sini gantian Hinata lah yang menyemangati Naruto dan menyelamatkan Naruto dari Bacot no Jutsu milik Obito. Peperangan kembali berlangsung setelah Naruto itu ngedapetin semangatnya lagi. Dan akhirnya ya setelah banyak kejadian kayak Madara yang bangkit, terus juga Madara yang berubah jadi Otsutsuki Kaguya yang menurut saya pribadi sampah ya. Bener-bener sampah sih waktu Madara itu diganti sama Kaguya. Karena kayak feel lainnya itu ya udah ada soundtracknya, bener-bener hilang lah, bener-bener parah sih. Setelah itu juga ya pertarungan Naruto dan Sasuke dan sebagainya. Akhirnya perang pun berakhir. Setelah perang berakhir, hubungan Naruto dan Hinata juga masih sama. Di sini Naruto juga udah dianggap pahlawan dunia ya. Akhirnya setelah sekian lama terjadi penculikan kepada Hanabi. Awalnya sih yang ditargetin Hinata tapi gagal. Jadi ya Hanabi yang dibawa. Dan juga bulan itu akan jatuh ke bumi. Di sini akhirnya dibentuk tim yaitu Hinata, Naruto, Shikamaru, Sakura, dan Sai. Mereka dikirim untuk menghentikannya. Awalnya sih perjalanan misinya biasa-biasa aja. Sampai akhirnya mereka itu melewati suatu ruangan. Di sini mereka semua terkena genjutsu termasuk Naruto ya. Genjutsu ini membuat mereka mengingat kenangan-kenangan masa lalu mereka. Dan tiba-tiba shell yang Hinata bawa itu melilit tubuh Naruto. Dan ini ngebuat Naruto bisa ngelihat masa lalu Hinata.
Di sini Naruto juga sudah sadar tuh berapa besar cinta dan perjuangan Hinata untuk bisa bersama Naruto. Setelah berhasil disadarkan, Naruto itu mulai memperhatikan Hinata dan mulai memberikan perhatian lebih kepadanya. Sampai akhirnya Naruto itu benar-benar sadar akan perasaannya sendiri kepada Hinata. Tapi giliran Naruto yang udah mulai suka sama Hinata, tiba-tiba Toneri malah datang buat ngebawa Hinata. Dan di sini Naruto juga gagal untuk menyelamatkannya. Berbeda dengan saat Sasuke itu gagal di bawah desa, di sini Naruto itu benar-benar hancur, pingsan selama 3 hari dan semakannya juga hilang. Untungnya di sini dia bawa sahabat terbaiknya, yaitu Shikamaru yang berhasil membuat semangat Naruto itu bangkit. Dan akhirnya mereka itu berjalan kembali untuk menyelamatkan Hinata. Di sini semuanya berbalik. Dulu Hinata yang selalu ngejar Naruto, tapi sekarang malah Naruto lah yang harus ngejar Hinata. Setelah pertarungan yang benar-benar epik, Kurama aja sampai keluar, di sini Naruto yang berhasil memenangkan pertarungannya. Setelah itu mereka semua pulang kembali ke bumi. Di perjalanan pulang, Naruto dan Hinata itu malah pamer kemesraan mereka ya. Padahal di sini yang lain itu masih jomblo. Dan itu benar-benar kejadian yang benar-benar romantis lah, wajib ditonton sendiri. Setelah sampai di bumi, mereka itu disambut dengan sangat meriah oleh warga desa. Dan hubungan mereka juga langsung tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ya gimana enggak coba, di sini Naruto ngecium Hinata di bawah sinar rembulan, benar-benar romantis sih katanya. Setelah kejadian itu, hari-hari Naruto dan Hinata itu menjadi sangat berwarna. Karena akhirnya Naruto bisa menemukan seseorang yang berharga dan akan selalu ada untuknya. Sedangkan Hinata akhirnya setelah perjuangan dari kecil, perjuangan yang benar-benar berat, penantiannya, kesetiaannya itu nggak sia-sia. Dia bisa bersama dengan orang yang selama ini dicintainya, yaitu Naruto. Hari-hari terus berlanjut untuk mereka dan dilalui dengan penuh senyuman dan canda tawa. Kisah diakhiri dengan Naruto dan Hinata yang menyelenggarakan pernikahan. Di sini pernikahannya benar-benar meriah karena dihadiri oleh banyak Kage dan banyak teman Naruto. Di sini mungkin Hinata itu ngerasa sebagai wanita yang paling beruntung, tapi Naruto yang sebenarnya paling beruntung di sini. Karena ya dia itu berhasil ngedapetin wanita kayak Hinata. Wanita yang baik, setia, kuat, terus juga dari galangan bangsawan tapi nggak mandang rendah yang lain. Gak sombong, sabar, pengertian, dan tambahin sendirilah. Bener-bener sempurna bandingin sama si beban inilah ya. Jauh cok. Oke lanjut. Kisah cinta mereka itu ya benar-benar mengajarkan banyak hal. Perjuangan, kesetiaan, menghargai apa yang ada di sekitar kita. Terus juga ya banyak lagi. Kalian bisa catat sendiri. Kisah cinta mereka itu ya juga sederhana. Kisah ini cuma nyeritain 2 orang yang sama-sama berjuang untuk mendapatkan cinta mereka dengan masa kecil yang penuh dengan penderitaan. Gak ada kesalahpahaman yang gak guna. Gak ada juga drama-drama yang terlalu berlebihan. Bener-bener sederhana. Tapi kisah cinta mereka itu menjadi salah satu kisah cinta terbaik yang pernah saya lihat dan saya baca atau saya tonton ya. Ditambah lagi penutupannya itu benar-benar epic, yang biasanya cuma ngungkapin perasaan, di sini itu dilihatnya sampai mereka itu benar-benar menikah lah ya. Benar-benar sempurna lah kalau kata saya mah.